Jadi ini langsung dipasangkan di badan. Ini tidak bisa untuk dipergunakan ketika outbound. Matras tinggal kita keluarkan satu, di luar tinggal diangkat sama teman-teman yang lain. Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog Hamdan Al-Faruq. Kali ini saya mau sharing tentang manajemen inventaris ya. Manajemen inventaris itu kan perlengkapan-perlengkapan yang kita punya gitu ya. Dan ini terkait dengan perlengkapan outbound gitu. Nah, di samping saya ini udah ada outbound equipment room gitu ya, yang baru aja jadi gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan penanggung jawabnya nih. Ini sohib saya nih. Iya. Sini dong, brother. Iya sih. Nah, ini dia juru kuncinya. Ini Kang Yus ya. Jadi saya manggilnya Kang Yus. Ini salah satu senior juga di Sekolah Alam Indonesia Meruyung. Umur nggak usah lah ya. Yang jelas masih muda lah. Yang jelas masih muda lah ya, masih jos gitu ya. Oke bro. Pertanyaan pertama, kenapa perlu ruang penyimpanan? Ini kan kelihatan gede banget nih. Gimana bro? Kenapa kita perlu ruang penyimpanan? Sebetulnya terkait dengan kemudahan ya kalau kita mau memakai. Jadi dengan kita punya satu titik tempat penyimpanan, itu akan mempermudah siapa saja bisa mempergunakannya dengan baik. Nah, selain itu barang-barangnya juga akan lebih terawat dengan baik. Nah bro, pertanyaan kedua nih, untuk terkait ruangan ini ya, ini kan luas banget nih. Ini spek khususnya ada nggak kira-kira? Oke, kalau secara khusus untuk bangunan tidak ada spek sih ya, tidak ada spek khusus maksudnya. Yang penting sih agak lebar. Kalau contoh yang di sini ini kita pakai kurang lebih 3 meter kali 6 ya. Yang penting tidak saling bertumpuk. Terus untuk bangunannya pun bawahnya padat, tidak ada lubang-lubang. Jadi untuk hewan-hewan pengerat itu sukar masuk lah. Untuk bagian atas kebebasan untuk sirkulasi udara, keluar masuk udara, supaya barang-barang yang di dalamnya itu tidak terjadi kelembaban. Itu lumayan buat membuat awet barang-barang outbound di dalam. Nah, itu ya teman-teman ya, untuk spesifikasinya gitu ya kurang lebih ya bro. Nah, teman-teman yang udah penasaran di dalamnya apa aja, langsung aja kita gas ya. Kita masuk ke dalam. Oke? Check it out. Ayo kita masuk ke dalam. Kita lihat-lihat di dalam. Nah, contohnya tambang ini tambang kuralon. Jadi dia sifatnya kaku. Dia kurang lebih 14 mm nih lebarnya. Biasanya banyak dipergunakan ketika kegiatan flying fox. Nah, ini tambang kuralon ini yang kita pakai. Kaku, dia beda. Oke, ini salah satu tambang juga nih, tambang nilon. Kurang lebih berdiameter hampir sama mungkin ya, 14 mm. Tapi dia sifatnya lebih lentur. Pengaplikasiannya biasanya lebih mudah ketika harus menarik dipergunakannya. Tambang ini ukurannya 18 mm nilon lentur. Biasanya dipergunakan untuk outbound to line bridge atau Elvis. Pada saat digantung ini, ketika kita akan mempergunakannya, itu akan mudah. Mungkin kalau kita taruh di bawah, bisa terjadi benangnya talinya kebelit. Ketika akan dipergunakannya, kita malah sibuk membetulkan kondisinya. Oke, selain ini kita lanjut ke sebelah sini nih, ada lagi. Nah, ini ada beberapa alat pendukung dalam kegiatan outbound itu sendiri ya. Nah, di sini kita simpan helm.
Ya, kita simpan helm di dalam kotak ini. Di sini nggak lembab, nyaman lah buat helm-helm ini disimpan, buat awet juga ketika dipergunakannya. Nah, ini helm penting ya, safety pakai helm nih. Dalam bentuk kegiatan outdoor, helm harus dipergunakan. Nah, ini ada alat pendukung kegiatan outdoor lainnya. Nah, ini sarung tangan. Nah, ini ada beberapa perlengkapan juga, seperti karabiner, puli. Ini ada puli tandem, double dia, rodanya 2. Ada descender, figure of 8. Nah, karabiner ada 2 jenis juga, ada karabiner screw, nah seperti ini, ada karabiner snap. Tuh, hanya seperti ini pemakaiannya. Oke. Nah, ini ada lagi, ini webbing. Pengaplikasiannya dipergunakan untuk sarana safety juga ya. Biasanya webbing ini kan masih berbentuk tali ya. Nanti kita akan bentuk di badan demikian rupa. Nanti webbing ini yang buat penyangga tubuh supaya tidak terjatuh, yang dihubungkan dengan karabiner tadi. Untuk safety yang lainnya seperti ini yang sudah jadi, ini build up. Jadi apa ini, full body harness. Jadi ini langsung dipasangkan di badan. Nah, kita tinggal pengaplikasiannya tinggal pakai aja seperti itu. Sama nanti akan buat digantung juga untuk safety. Nah, ini untuk webbing, ini kurang lebih yang 5 meter, ini yang 3 meter, ada 2 meter, ini 1,5 meter. Ini memang penggunaannya untuk pengaplikasiannya ke pengguna ya. Pengguna kan yang ukurannya yang anak-anak, anak kecil banget. Nah, yang bisa pakai yang pendek, yang agak lebih besar bisa pakai yang lebih panjang, lebih besarnya lagi bisa pakai ini, bisa pakai yang 3 meter. Dan ini untuk mengikat sesuatu yang harus kuat. Nah, ini bisa pakai yang 5 meter. Ya, gimana kita menggunakan pengaplikasiannya di lapangan. Nah, helm yang dipergunakan untuk outbound sangat safety sekali ya. Di sini ada buat pengatur apa namanya, ukuran, busanya pun kuat ya, dan kekuatan ininya juga kuat lah. Nah, ini saya ada contoh yang tidak bisa dipergunakan buat outbound ya, seperti nah ini ada, ini untuk kegiatan yang lain. Nah, ini bentuk seperti ini tidak bisa untuk dipergunakan ketika outbound dalam seperti ini. Nah, di sini juga ada barang-barang yang lain ya, seperti ini nih. Ini matras biasa khusus dipergunakannya kita ketika mengadakan kegiatan outdoor di luar ya, di luar sekolah. Biasanya kita di kaki pegunungan camping. Nah, ini kondisinya kita gelar seperti ini ada maksudnya juga. Jadi supaya dalam keadaannya tuh lurus. Kalau kita lipat atau digulung, kadang-kadang posisinya akan terjepit. Dan itu biasanya ketika kalau memang tidak lama tidak dipakai, maka akan seperti patah gitu. Kalau ketika dibukanya dia kaku dan kadang-kadang patah-patah gitu. Jadi kalau digelar gini nanti pemakaiannya kan akan lebih mudah. Nah, seperti ini ada lubang di sini, ada lubang jendela. Jadi kalau ketika mempergunakannya, kita tinggal keluarkan ke luar, di luar dipegang sama yang lain, bisa tinggal diambil, ditempatkan di misalnya siap di mana, di tronton ya, seperti itu. Oke, nah ini akan saya ilustrasikan ya, saya contohkan nih ketika mau mengeluarkan matras. Nah, ini jendelanya kita buka, buka.
Nah, di sini nanti ada teman-teman kita yang sedang nyambut matras ini. Matras tinggal kita keluarkan satu, di luar tinggal diangkat sama teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi lebih mempermudah. Nah, di sini juga tersusun nih beberapa alat-alat pendukung kegiatan outbound seperti tali kermantel, ada sarung tangan. Sarung tangan biasanya dipergunakan ketika high impact flying fox. Nah, seperti itu. Nah, ini ada ya tambang-tambang untuk kegiatan kalau kita berkemah ya. Nah, ini ada tenda-tenda. Ada tenda-tenda, ada pasak-pasaknya, ada fibernya. Ada beberapa macam tenda juga yang kita pergunakan nih kalau kita kegiatan camping. Ada tenda dum yang kapasitasnya bisa masuk sampai 8 orang yang di atas tuh. Ini juga ada tenda yang kapasitasnya masuk 4 orang lah kurang lebih. Nah, ini tali kermantel ini dipergunakan untuk seorang belayer ya, belay. Jadi untuk yang mengamankan pemain apa ya? Ya, yang sedang melakukan kegiatan outbound. Jadi aman pakai tali ini. Oke teman-teman, itu tadi tentang perlengkapan dan spesifikasinya gitu ya. Tadi ada dijelasin lah nama-namanya. Nah, kita akan lanjut ke bagian yang seru juga nih, yaitu tentang harga nih ya. Wah, Karena kan biasanya perlengkapan outdoor jarang yang murah gitu. Oh, iya. Karena kan terkait dengan keselamatan Iya. manusia ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Gitu. Harus yang bagus lah gitu Iya. ya barangnya gitu. Kalau yang tandem kayak gini ada 2 rodanya. Iya. Nah, ini puli yang tandem 500. 500. Iya. Waduh. Satu unit ini 500. Oke. Makanya kita simpan baik-baik di sini. Iya, Ada iya, kuncinya. iya. Paling mahal berarti ya.